Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menyapa Anda dalam live report on the spot Tribun Timur. Seperti biasa, kami akan melaporkan dari 21 kabupaten di Sulawesi Selatan terkait dengan informasi terupdate di wilayah-wilayah jangkauan dari jurnalis ataupun reporter dari Tribun Timur. Langsung saja untuk edisi kali ini Selasa 14 September 2021 kita sudah terhubung dengan 3 jurnalis Tribun Timur di Kota Makassar dan juga Kota Pindrang. Untuk mengawali informasi pertama pada hari ini, saya sudah terhubung dengan rekan saya, jurnalis Muslimin Emba yang ada di Kota Makassar, yang akan mengabarkan langsung terkait dengan perkembangan kasus penculikan anak yang ditukar dengan beras akhirnya ditangkap. Baik, Kak Muslimin Emba. Ya, Desi dan Tribuners. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya, baik. Mungkin langsung saja dijelaskan, kabarnya Polrestabes Makassar berhasil mengungkap dan menangkap penculik anak yang ditukar dengan beras. Sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya? Ya, baik Desi dan Tribuners. Tepatnya Senin kemarin, Polrestabes Makassar merilis pengungkapan kasus penculikan anak yang menukar dengan beras 3 karung yang terjadi di Jalan Pelita Raya, Makassar pada pekan lalu. Dalam kasus ini, Polrestabes Makassar, yaitu dari tim Jatan Ras dan Resmo Polda Sulsel, berhasil meringkus 1 orang pelaku yang merupakan penculik sekaligus penukar anak umur 10 tahun itu di salah satu toko kelonton dengan 3 karung beras. Desi. Ya, dari hasil penangkapan tersebut, apakah sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi juga? Iya, untuk pengungkapan ini pelaku berinisial SU alias Nano ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti yang diperoleh kepolisian di sekitar lokasi, yaitu berupa rekaman CCTV. Dari hasil rekaman CCTV tersebut, polisi pun melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi ataupun menelusuri kendaraan yang digunakan oleh pelaku Nano ini saat membonceng korban. Jadi pengungkapan ini bermula dari proses identifikasi kendaraan yang digunakan melalui rekaman CCTV. Setelah kendaraan yang digunakan teridentifikasi, polisi pun berhasil meringkus pelaku Nano di Villa Mutiara, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Sabtu kemarin. Desi. Apa ancaman hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku, Mbak? Ya, karena pelaku ini dilaporkan di 2 polsek berbeda, yaitu di Polsek Makassar terkait kasus penculikan anaknya, terus di Polsek Rapucini terkait kasus penipuan dan penggelapannya, itu dijerat pasal berlapis, yaitu dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus dengan penipuan dengan penggelapan, yaitu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, lantas dari langkah Polrestabes Makassar sendiri setelah menetapkan hukuman bagi tersangka ini, apalagi selanjutnya, Mbak? Ya, dari pelaku ini Polrestabes Makassar terus melakukan pengembangan. Apakah pelaku masih terlibat dengan modus yang sama di TKP lain atau terkait dengan jaringan tertentu. Jadi perlu diketahui di Kota Makassar ini khusus dari tahun 2021 ini sudah ada 2 kejadian serupa yang terjadi di Kota Makassar, yaitu kejadian pertama untuk tahun ini terjadi pada Mei lalu. Seorang anak juga diculik pengendara motor lalu ditukar dengan tabung gas di salah satu toko ataupun pangkalan tabung gas di Jalan Pelita Raya juga. Kemudian setelah itu terjadilah aksi penculikan lagi yang terjadi pekan lalu ini, ditukar dengan beras 3 karung. Namun dari pihak kepolisian sendiri mengidentifikasi bahwasannya untuk kejadian pertama atau bulan Mei dan kejadian ini itu belum didapat korelasinya apakah dengan pelaku yang sama atau dengan pelaku yang berbeda, Desi.
Ya, mungkin selengkapnya kita bisa dengarkan langsung hasil interview Muslimin Emba dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jamal Fatur Rahman. Yang ditukar dengan beras. Jadi pada sore ini kami akan rilis hal tersebut. Jadi terkait dengan kejadian tersebut ada 2 laporan polisi yang dilaporkan di Polsek Makassar dan Polsek Rapocini. Di Polsek Makassar terkait kasus penculikannya dan di Polsek Rapocini terkait kasus penipuan dan penggelapannya. Jadi terkait kejadian ini, Jalan Kerung-Kerung Makassar, kurang lebih tanggal 8 September jam 10 pagi tanggal 7 September sekitar jam 10 WITA. Jadi pada hari itu pelaku kronologisnya, pelaku dengan bujuk rayu terhadap anak ini atau korban ini yang diiming-iming kurang lebih 20.000 mengajak anak tersebut untuk ikut ke tersangka ini atau pelaku ini. Kemudian pelaku ini atau tersangka ini mengajak anak tersebut ke salah satu toko atau kios yang ada di sekitar wilayah Rapocini. Kemudian pelaku dengan tipu dayanya terhadap pemilik toko, dia bertransaksi beras. Kemudian dengan kepada pemilik toko lupa membawa uang. Dengan modus tersebut, pelaku menitipkan anak ini, korban ini, di toko tersebut dengan alasan ini anaknya dan dititipkan di pemilik toko untuk mengambil uang. Setelah berapa lama pelaku pergi dan tidak kembali lagi. Jadi pelaku tidak kembali lagi untuk membayar beras yang dibelinya itu. Jadi untuk pelaku tersebut, jadi hasil dari penyelidikan dari Polsek Rapocini, Polsek Makassar, Jatantras Polrestabes Makassar, dan di backup full oleh Resmob Polda Sulsel. Alhamdulillah kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku ini dengan informasi dari warga masyarakat, hasil analisa CCTV di daerah ataupun di sekitar TKP, dan hasil penelitian CCTV tersebut kami bisa mengungkap identitas dari motor yang ada di samping ini. Jadi pelaku tersebut menggunakan motor warna merah ini dengan DD sekian, dan akhirnya tim melakukan penangkapan terhadap pelaku ini. Jadi untuk penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 September di daerah perumahan Villa Mutiara. Adapun dari motif penculikan ini, pelaku melakukan bujuk rayu terhadap korban dengan diiming-imingi uang 20.000 agar ikut pelaku atau tersangka ini dan kemudian melakukan penipuan atau penggelapan di salah satu toko yang ada di Kecamatan Rapocini. Adapun korban inisial MA umur 9 tahun, tinggalnya di Kota Makassar, dan pelaku inisial SK alias Nano umur 27 tahun, pekerjaan supir, rumahnya di Villa Mutiara. Ya, Desi dan terima kasih setelah tadi penjelasan dari Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jamal Fatur Rahman terkait kronologi dan kronologi pengungkapan kasus penculikan anak tukar beras yang terjadi di Kota Makassar. Desi. Ya, tentunya ini juga peringatan bagi seluruh orang tua ya untuk lebih mengawas para anak-anaknya agar tidak terjadi lagi kasus penculikan lainnya. Terima kasih banyak Emba atas liputannya. Selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita akan melangkah ke informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tribun Timur.
Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, masih bersama saya Desi Triana di Live on the Spot Tribun Timur. Kita masih terhubung dengan dua jurnalis yang akan memberikan informasi terupdate terkait di wilayah liputannya. Dan sudah terhubung di sini ada Siti Aminah, jurnalis Tribun Timur di Kota Makassar, yang akan mengabarkan terkait dengan perkembangan tes CPNS yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan untuk ibu hamil yang nantinya akan mengikuti tes CPNS ini. Langsung saja, Siti Aminah, apa kabar? Halo, selamat siang Desi. Ya, selamat siang Siti Aminah. Bisa langsung dijelaskan terkait dengan kesiapan-kesiapan dari Pemprov sendiri tentang pelaksanaan tes CPNS yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Baik Desi di studio dan Tribuners dimanapun kalian berada, dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini pelamar CPNS yang mendaftar di instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengikuti atau sedang mengikuti proses seleksi kompetensi dasar pada hari ini yang berlangsung di gedung atau Celebes Convention Center yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, pada hari ini adalah hari pertama yang dilaksanakan pada Selasa 14 September 2021 sampai dengan pada tanggal 18 September 2021 mendatang. Nah, untuk pelaksanaan pada hari pertama ini dibagi menjadi 3 sesi, di mana masing-masing sesi terbagi menjadi 600 peserta. Jadi dalam sehari bisa dilaksanakan 1.800 peserta untuk proses seleksi ini. Dan untuk persiapan-persiapannya sendiri tentu telah dipersiapkan dengan mantap oleh pelaksana, dalam hal ini BKD Sulsel dan juga BKN Regional Makassar, di mana 3 hari sebelumnya sudah dilakukan persiapan mulai dari kesiapan jaringan, listrik, komputer, dan alat-alat pendukung lainnya. Dan untuk ketentuan-ketentuan sendiri dan syarat telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini BKN, mulai dari cara berpakaian, hingga kemudian berkas-berkas apa yang harus dibawa oleh peserta saat pelaksanaan tes SKD ini. Baik, Desi. Ya, Ami, bisa dijelaskan sendiri apakah ada ibu hamil juga yang mengikuti tes CPNS ini, dan sekiranya jika ada memang ibu hamil yang turut mengikuti tes CPNS ini, kebijakan apa yang diberikan oleh pihak Pemprov sendiri? Apakah tersedia pula tim medis pada saat tes? Ya, Ami. Ya, baik Desi. Dapat disampaikan bahwa sejauh ini sudah ada 3 ibu hamil yang mengikuti proses seleksi, di mana pada sesi pertama tadi ada 1 ibu hamil, dan pada sesi kedua yang baru saja terlaksana, yang baru saja selesai, ada 2 ibu hamil yang mengikuti proses ini. Dan untuk perlakuan sendiri untuk ibu hamil dan peserta lainnya, tentu ibu hamil diawasi dengan ketat ya untuk pelaksanaan atau pengantarannya ke ruang tes. Untuk proses pemeriksaan kesehatan sendiri hanya diterapkan seperti biasa sama dengan peserta lainnya, yakni pemeriksaan suhu tubuh ataupun pemeriksaan berkas lainnya. Tidak ada pemeriksaan khusus yang dikhususkan untuk ibu hamil, hanya saja diperketat untuk pengawasannya. Nah, untuk sesi kedua tadi ada 2 ibu hamil yang sedang mengandung besar atau kehamilannya sudah memasuki usia tua, masuk 9 bulan.
di mana ibu hamil tersebut bernama Fasa Fadila DJ berusia 28 tahun dan Nur Rahma berusia 31 tahun. Kedua ibu hamil ini memasuki usia kehamilannya 9 bulan dan salah satu di antaranya Ibu Fasa sudah mengalami pembukaan kedua tadi. Mereka memutuskan untuk ikut seleksi ini karena pagi tadi Ibu Fasa masih belum mengalami reaksi apapun sehingga ia diantar oleh suaminya untuk mengikuti proses seleksi. Seperti itu. Ya, terkait tim medis sendiri. Ya. Ya, untuk tim medis, pemerintah tetap mempersiapkan tim medis di lokasi tersebut. Hanya saja sejauh ini belum ada peserta yang diberikan perlakuan khusus karena kondisinya masih stabil atau normal. Ya, baik, Desi. Dari segi pengawasan berarti tidak ada yang berbeda ya antara ibu hamil dengan peserta umum lainnya. Ya, Desi. Dari segi pengawasan ataupun pelaksanaan tes tidak ada yang dibedakan untuk ibu hamil ataupun peserta tes CPNS pada umumnya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan di mana ibu hamil ini diberikan ruang sendiri, maksudnya diberikan pengawasan khusus oleh petugas di mana mereka diantar langsung menuju ke lokasi atau ruang tes. Mereka diantar langsung oleh petugas dan dipersilakan masuk terlebih dahulu oleh petugas dibanding dengan peserta. Recording stopped. Ya, untuk segi pengawasannya sendiri, apakah dilakukan dengan ketat atau seperti apa? Ami bisa dijelaskan dan digambarkan kepada para Tribuners? Baik, Desi. Untuk pengawasan di seleksi ini yang berlokasi di Triposi, Tanjung Bunga, Kota Makassar itu sangat-sangat ketat, di mana pemerintah menurunkan 30 petugas keamanan, 20 diantaranya adalah pihak kepolisian dan 10 diantaranya adalah Satpol PP. Dan selain pengawasan oleh petugas, juga ada pengawasan berlapis, di mana ada alat pendeteksi wajah yang berguna atau bertujuan untuk mendeteksi apakah betul peserta ini yang datang sesuai dengan pada saat mereka mendaftar. Artinya ini untuk mencegah adanya joki ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat tes. Nama alatnya adalah face recognition dan ada 20 meja yang disediakan untuk memeriksa wajah para peserta apakah sesuai dengan peserta asli atau justru berbeda. Kemudian pada saat di dalam ruangan juga disediakan kamera yang menempel di komputer. Jadi kegiatan-kegiatan peserta selama berlangsungnya ujian itu terpantau oleh pihak penyelenggara dalam hal ini BKN. Baik, Desi. Ya, terkait dengan jumlah pesertanya sendiri, berapa banyak kami bisa dirincikan? Ya, baik Desi, sebenarnya untuk peserta sendiri yang akan mengikuti seleksi pada hari ini ada 1.800 orang. Hanya saja pada saat pelaksanaan sesi pertama ada 1.110 orang yang tidak hadir. Artinya pada sesi pertama tadi itu hanya diikuti oleh 488 peserta dan 2 diantaranya telat. Jadi mereka tidak diberikan kesempatan untuk ikut di tes sesi pertama itu. Begitu juga di sesi kedua ada 2 peserta yang terlambat, jadi mereka secara langsung didiskualifikasi atau gagal tidak lulus dalam SKD tahun ini. Untuk sesi kedua diikuti oleh 500 peserta, artinya ada 100 peserta yang tidak datang atau tidak memberi konfirmasi apapun kepada BKD Sulsel. Dan untuk sesi ketiga mungkin masih dalam proses administrasi oleh pihak penyelenggara. Jadi saya belum bisa memastikan berapa banyak yang mengikuti seleksi di sesi ketiga ini, Des. Iya. Untuk informasi lebih jelasnya, Ami mungkin bisa langsung kita melihat wawancara interview bersama dengan Kepala BKD Sulsel. Kemudian kita minta mereka mencuci tangan ya, dengan kita siapkan ada 6 keran. Setelah itu mereka melakukan registrasi awal ya, untuk memastikan bahwa mereka itu pada memang sesi yang tepat. Jangan sampai dia di sesi 2 sudah datang terlalu cepat datang sesi 3. Nah, setelah itu dia masuk di pemeriksaan dokumen kesehatan.
yang swab kah atau antigen ya. Itu dilakukan oleh teman-teman dari dinas kesehatan karena mereka yang tahu bahwa keterangan inilah yang valid. Jangan sampai mereka scan kah, fotokopi kah, apa dan sebagainya. Setelah itu mereka masuk, kita siapkan ruang untuk penyampungan ya, locker gitu. Karena kan kita berharap sudah tidak ada perlu bawa barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, mereka masuk locker ya, situ kita siapkan kantongan-kantongan. Habis itu mereka melakukan absensi. Dari proses absensi itu masuk ke pengenalan wajah. Kita siapkan 20 komputer di situ. Nah, di situ menggunakan aplikasi face recognition. Kalau misalnya ada joki, ya akan ketahuan di situ. Jangan sampai wajah tidak sesuai. Meskipun dari beberapa kasus tadi, tapi tidak banyak, dan sampai 10%, ada yang mismatch ya. Ada yang wajahnya tidak persis sama. Nah, seperti itu mungkin kita bawa ke desk untuk teman-teman di BKN untuk pemeriksaan manual. Jadi ada pengecekan manual, lanjut, bisa untuk lanjut. Habis itu mereka masuk ke ruang steril. Ruang steril itu yang sebelah sana tadi, mereka menunggu di situ. Menunggu begitu keluar ini nanti sebentar, mereka nanti kami masuk di sini, dicek lagi untuk metal detektor, termasuk KTP-nya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian mereka masuk ujian. Mereka boleh menempati di ruang apa di komputer apa saja karena tidak menggunakan nomor di situ. Oh, komputer mana saja bisa duduk. Kamu hari pertama ini ada kendala soal antigen nggak Pak? Ada misalnya yang melapor dia reaktif atau? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Jadi kita sudah menyiapkan 10 hot room dan itu kan tidak terpakai. Berarti dan kondisi mereka sehat gitu ya. Persoalan antigen kami cek juga di desk untuk pengecekan itu, mereka tidak ada masalah. Artinya informasi yang selama ini kita sampaikan baik melalui website atau teman-teman dari media, saya kira itu efektif sekali. Mereka sampai tidak ada istilah tidak membawa ya, tidak lupa gitu, tidak ada. Mereka semua tahu bahwa ini yang harus kami bawa, kami persiapkan. Nah, itu terkait dengan antigen tadi ya. Jadi belum ada laporan masuk tadi? Belum ada. Ini untuk sesi 1 ya, memiliki peluang hak yang sama untuk lulus tentunya, seperti itu. Pak Kabar, sesi pertama ini bagaimana animo peserta, berapa yang hadir? Kalau saya melihat ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami panitia ya. Kenapa? Karena di daftar peserta itu harusnya di sesi 1 itu 600 orang. Iya. Tapi yang hadir cuma 490. Itu pun 488 yang ikut masuk sampai tes, 2 orang harus pulang karena terlambat 35 menit. Dia datang 8.35. Nah, pertanyaannya adalah yang 110 yang tidak ada, ini kenapa gitu? Apakah karena ketidaktahuan? Apakah mungkin karena memang mereka ya cuma sekedar ikut-ikut saja daftar-daftar gitu ya? Kita belum tahu. Nah, ini juga kita mulai ini yang sesi 2. Apakah dari jumlah 600 orang yang sudah terdaftar lulus verifikasi berkas itu berapa yang ikuti ini kegiatan? Untuk hot room Pak Kabar, apakah juga yang ada yang terpakai? Tidak ada, alhamdulillah tidak. Iya. Saya lihat tadi yang agak ada 1 orang ibu kodong yang hamil toh. Nah, tapi itu kan memang tidak ada ruang khusus. Hanya kita ya istilahnya ditemani lah. Tuh. Yang baik. Hanya itu saja. Saya lihat dari sesi 1 tadi. Baik, benar. Kita tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jauzi, di mana beliau menyampaikan terkait mekanisme atau syarat-syarat dalam pelaksanaan seleksi ini, bahwa protokol kesehatan betul-betul dilakukan dengan ketat, di mana pada saat peserta datang itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah itu peserta kemudian melakukan pengecekan kartu des dan kartu identitas. Setelah itu mereka diarahkan untuk mengecek berkas lain seperti surat keterangan hasil PCR ataupun antigen dan surat deklarasi sehat. Setelah itu peserta diarahkan masuk menuju ruang sterilisasi, tapi terlebih dahulu mereka diperiksa atau dicek kesesuaian wajahnya dengan pada saat mereka mendaftar sebagai peserta di Pemprov Sulsel. Kemudian Kepala BKD Sulsel Imran Jauzi juga menjelaskan terkait apa alasan peserta tidak mengkonfirmasi kehadirannya. Kata Imran Jauzi itu masih dalam proses
proses pemantauan mereka sejauh ini proses seleksi berjalan dengan lancar, di mana jaringan, kemudian server, dan juga listrik masih tetap aman, dan peserta masih melangsungkan tes pada saat ini untuk sesi ketiga. Sementara ia juga menjelaskan ada ruangan khusus yang disediakan bagi peserta yang memiliki gejala demam atau memiliki gejala mengarah ke COVID. Ada ruangan khusus di mana ruangan tersebut berisi 10 komputer dan 10 meja yang nantinya apabila ada peserta yang mengalami demam atau gejala mengarah ke COVID akan ditempatkan di ruang tersebut. Artinya tidak dicampur dengan peserta lainnya yang sedang melaksanakan seleksi. Baik, Desi. Ya, terakhir untuk informasi kepada para tribuner sendiri, untuk hari ini apakah hanya ada sesi ketiga dan akan dilanjutkan kapan lagi, Ami? Baik, Desi. Untuk selanjutnya masih akan ada proses tes yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 hari ke depan. Jadi mulai dari tanggal 14 sampai 18 September, khusus bagi peserta yang mendaftar di instansi Pemprov Sulsel. Kemudian ada juga nanti peserta-peserta lainnya yang berasal dari 10 kabupaten kota di Sulsel yang juga akan mengikuti tes di Triple C. Jadi pelaksanaan tes ini akan berlangsung selama 28 hari di gedung Triple C. Khusus Pemprov Sulsel sendiri hanya 5 hari. Baik, Desi. Ya, terima kasih banyak atas laporannya, Ami. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Ya, itu tadi laporan langsung terkait dengan pelaksanaan tes CPNS yang diselenggarakan pada hari ini. Tentunya kita akan kembali lagi dari informasi yang datang dari Kabupaten Pinrang. Jangan kemana-mana para Tribuners, tetap di Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, senang sekali rasanya jika Anda masih tetap bersama kami di sini untuk menyaksikan live on the spot Tribun Timur, di mana para jurnalis Tribun Timur akan mengabarkan langsung di wilayah liputannya masing-masing. Dan untuk di laporan ketiga ini tentunya saya sudah terhubung dengan Nining Anggraini, jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Pinrang. Selamat siang, Nining. Ya, siang Mbak Desi. Ya, baik, Nining akan mengabarkan terkait dengan pemeriksaan saksi terkait pembongkaran makam jenazah COVID-19. Tentunya ini merupakan salah satu kabar yang cukup mencengangkan minggu ini, yang pastinya terjadi sebuah pembongkaran makam khusus pasien COVID di lingkungan Macorawai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditemukan terbongkar. Kemudian polisi telah melakukan penyelidikan peristiwa tersebut dan ditemukan beberapa fakta-fakta. Langsung saja dijelaskan ini. Ya, baik. Jadi ada pembongkaran makam pasien COVID-19 berinisial JJ yang diduga dibongkar oleh pihak keluarganya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, diketahui pembongkaran jenazah ini diduga dilakukan pada Jumat 10 September 2021 kemarin. Kemudian pihak kepolisian baru mengetahui hal tersebut pada Sabtu tanggal 11 bulan 9 2021 malam. Nah, dari situ pihak kepolisian kemudian melakukan tinjauan lokasi dan melakukan polis lain di daerah atau TKP pemakaman. Nah, dari yang diketahui
Kemudian polisi telah memanggil beberapa saksi yang mana yakni ada Ketua Tim Pemulasaran Jenazah COVID-19 Kabupaten Pindrang yakni Rusli, kemudian beberapa anggota tim, serta ada pihak keluarga yang melakukan pembongkaran tersebut yakni bernama Tendra yang diketahui bernama anaknya sendiri. Seperti itu. Ya, dari pemeriksaan para saksi apa-apa saja fakta yang ditemukan? Ya, jadi pemeriksaan pertama pada Senin kemarin dilakukan oleh pihak polisi dengan memanggil Ketua Tim Pemakaman Jenazah COVID-19 Kabupaten Pindrang yang Pak Rusli, yang bernama Pak Rusli. Kemudian Pak Rusli ini diketahui dimintai keterangannya sebagai ketua tim dengan status saksi, di mana ia mengatakan bahwa pihaknya juga baru mengetahui hal tersebut setelah hari Sabtu, di mana kabar tersebut beredar di kalangan masyarakat. Nah, dari situ setelah ketua tim pemakaman dilakukan pemeriksaan, juga dilakukan pemeriksaan oleh beberapa anggota tim, yakni Pak Barnabea, di mana dia juga sudah dilakukan pemeriksaan terkait pembongkaran kasus tersebut. Jadi masih dalam proses penyelidikan untuk saat ini, seperti itu, Mbak. Ya, apakah sudah ada pengakuan dari anak yang makamnya dibongkar tersebut? Ini jenazah ibunya ya yang positif COVID. Ya. Kami dari pihak Pak Tendra atau anak dari makam yang dibongkar ini mengaku kepada Tribun Timur bahwa ia melakukan pembongkaran tersebut dikarenakan selalu bermimpi di mana ibunya tenggelam. Nah, kemudian dari situ ia berinisiatif untuk memindahkan makam ibunya tersebut ke pekuburan Tionghoa yang ada di Kecamatan Paleteang. Nah, dari situ juga ia saat ditanya apakah ia tahu apakah ada apakah dalam pembongkaran ini ia bisa dipidana, namun Pak Tendra mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui jika apa yang dilakukannya itu bisa dijadikan salah satu tindak pidana. Seperti itu, Mbak. Ya, atas penjelasan dari Nining sendiri, apakah Pak Tendra sendiri melakukan aksi pembongkaran tersebut seorang diri atau meminta bantuan? Atau seperti apa, Nining? Ya, baik. Jadi Pak Tendra melakukan aksi pembongkaran tersebut dengan bantuan oleh penggali kubur yang ada, dia memanggil penggali kubur yang ada di Makassar, kemudian dibawa ke Pindrang untuk menggali kubur tersebut. Seperti itu, Mbak Desi. Apakah ada izin dari pihak pemulasaran jenazah COVID sendiri atau seperti apa? Ya, dia sebelumnya tim atau kepada tim pemakaman jenazah COVID di Pindrang bahwasannya ia ingin memindahkan jenazah ibunya ke tempat pekuburan yang layak. Namun dia tidak mendapatkan respon yang mana tim pemakaman COVID mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana harus bersurat jika ingin memindahkan ibunya. Jadi Pak Tendra ini melakukan Pak Tendra ini mendapatkan izin katanya dari pihak pemakaman COVID, katanya dapat izin dari salah satu orang dari tim tersebut, namun Pak Tendra enggan membeberkan siapa yang memberikan izin tersebut. Atas izin tersebut itulah Pak Tendra melakukan pembongkaran makam ibunya. Ya, lantas apa langkah yang akan dilakukan Pak Tendra setelah ini? Ya, jadi untuk diketahui sendiri, Pak Tendra sudah diperiksa oleh pihak kepolisian pada Senin kemarin. Namun Pak Tendra juga belum mengetahui apakah ada panggilan selanjutnya atau bagaimana. Namun saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ya,
Untuk mendengarkan informasi selanjutnya, langsung saja kita putarkan video hasil interview dari Nining Anggraeni bersama dengan Ketua Tim Pemulasaran Jenazah COVID-19 di Kabupaten Pindrang. Oleh penyidik ya. Terkait apa itu? Terkait dugaan pembongkaran. Saya bilang dugaan Pak, karena saya tidak lihat. Ya, betul. Dugaan. Jadi ini sudah penanganan kepolisian. Oh, siap. Ya, itu Ji. Terus makam COVID yang dibongkar itu milik siapa Pak? Menurut informasi adalah orang tuanya pemilik hotel. Pengusaha ya. Ini mana Pak mana ya? Kapan itu dibongkar Pak? Kapan dibongkarnya itu? Menurut informasi saya tidak tahu persis juga. Yang pastinya. Terus kapan kita tahu? Saya baru kemarin. Baru kemarin. Ya, itu tadi penjelasan dari Ketua Tim Pemakaman COVID-19 Kabupaten Pindrang, Pak Rusli. Ya, bisa diketahui Pak Rusli mengatakan pada Senin kemarin beliau dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus pembongkaran pembongkaran mayat COVID-19 di pemakaman COVID Carawalie, Kabupaten Pindrang. Nah, dari keterangan Pak Rusli ini, beliau mengatakan bahwa ia dipanggil sebagai saksi, di mana dalam hal ini ia sebagai ketua tim pemakaman COVID-19. Nah, dari situ Pak Rusli juga dimintai keterangan terkait apakah beliau mengetahui terkait tindak dari pembongkaran mayat tersebut. Namun Pak Rusli mengatakan bahwa ia baru tahu jika terjadi pembongkaran mayat pada Sabtu kemarin, dan padahal pembongkaran tersebut diduga terjadi pada Jumat. Seperti itu Mbak Desi. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Nining Anggraeni dari Pindrang, jurnalis Tribun Timur. Baik para Tribuners, demikianlah 3 informasi terupdate yang kami berikan untuk Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live on the spot Tribun Timur yang tayang setiap hari pukul 2 siang hanya di channel YouTube Tribun Timur. Saya Desi Triana pamit undur diri, sampai jumpa di live on the spot berikutnya.